Namaku Maria, seorang pramugari di salah satu maskapai ternama. Malam itu aku baru saja mendarat dari penerbangan Singapura Jakarta. Jam menunjukkan pukul 11:20 saat aku keluar dari bandara, menunggu taksi online yang entah kenapa tak kunjung datang. Karena tak sabar, aku putuskan berjalan kaki ke halte terdekat. Jalanan mulai sepi, lampu-lampu kota temaram, hanya beberapa orang melintas cepat dengan langkah tergesa. Ponselku bergetar, pesan dari ibuku di Manado, hati-hati di jalan, sayang. Aku tersenyum membalas singkat sebelum menyimpannya kembali di tas kecil yang kusandang. Malang tak dapat ditolak, nasib buruk menghampiriku malam itu. Di sebuah gang sempit, tiba-tiba dua lelaki berjaket hitam naik motor menderu ke arahku. Aku tak sempat menghindar saat salah satu dari mereka merampas tasku dengan kasar. Aku terjatuh, lututku lecet, ponsel, dompet, dan segala isinya raib seketika. Aku berteriak minta tolong, namun tak ada satupun orang peduli. Malam itu aku merasakan ketakutan yang tak pernah kualami seumur hidup. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah, bukan karena barang-barang yang hilang, tapi karena rasa takut, sepi, dan ketidakberdayaan. Di saat aku nyaris putus asa, dari kejauhan terdengar suara seorang anak kecil bernyanyi lirih, petikan gitarnya sumbang, suaranya parau. Seorang bocah laki-laki, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, mendekatiku. "Bak, kenapa?" tanyanya pelan sambil duduk di sebelahku. Aku menoleh, matanya bersih dan jujur, wajahnya dipenuhi debu jalanan. "Aku dijamret," jawabku tercekat. "Jangan takut, Bak, sini saya bantu," katanya seraya merogoh sakunya yang hanya berisi beberapa lembar receh lusuh. Tanpa ragu, dia mengulurkan air mineral botolan kecil. "Minum dulu, biar nggak pingsan." Aku menatapnya, antara heran dan tersentuh. Di tengah kota yang kejam, justru seorang anak kecil sepertinya yang peduli. "Nama kamu siapa?" tanyaku serak. "Aku Ilham, Bak," jawabnya sambil tersenyum. Malam itu, di tengah luka dan ketakutanku, Ilham menjadi cahaya kecil yang membuatku merasa tidak sendiri. Ilham membantuku berdiri, membersihkan lututku dengan sapu tangan kumalnya. Dia menggandengku menuju pos satpam terdekat. Sepanjang jalan dia bercerita tentang hidupnya, yatim piatu sejak umur 5 tahun, tinggal di kolong jembatan, mengamen untuk makan. Meski hidup keras, dia tak kehilangan kebaikan hatinya. Aku menangis dalam diam, malu karena selama ini aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, tanpa pernah peduli bahwa di sudut-sudut kota ini banyak Ilham lain yang hidup bertaruh nyawa. Malam itu aku akhirnya bisa pulang setelah dibantu Ilham melapor ke pos keamanan bandara. Sebelum berpisah, aku memberinya pelukan hangat, sesuatu yang sudah lama mungkin tidak dia dapatkan. "Terima kasih, Ilham," ucapku tulus. Dia hanya tersenyum, lalu kembali ke jalanan membawa gitar kecilnya. Aku menatap punggung kecilnya menghilang di kegelapan, tanpa tahu bahwa bocah itu kelak akan mengubah hidupku. Sejak malam itu bayang-bayang Ilham tak pernah lepas dari ingatanku. Setiap kali aku memejamkan mata aku melihat wajah lusuhnya yang penuh debu tapi menyimpan ketulusan yang tak kutemui di wajah-wajah orang berjas yang saban hari kutemui di kabin pesawat. Aku merasa seperti ditampar oleh hidup, betapa selama ini aku terlalu sibuk mengejar kemewahan tanpa peduli pada sekelilingku. Aku mencari-cari Ilham keesokan harinya. Sebelum kembali bertugas aku turun ke jalanan kota Jakarta. Mencari anak kecil dengan gitar kecil itu, di kolong jembatan, di pinggir perempatan lampu merah, di sekitar halte busway, tempat-tempat yang selama ini tak pernah kutengok. Dulu aku selalu tutup kaca mobil saat melihat pengamen cilik, tapi kini aku mencarinya. Aku ingin sekadar berterima kasih,
ingin memberikan sesuatu, atau sekadar memeluknya lagi, karena entah kenapa sejak malam itu hatiku terasa kosong, ada bagian yang hilang, dan aku tahu hanya Ilham yang bisa mengisi kekosongan itu. Berjam-jam aku berkeliling di bawah terik matahari, wajahku penuh peluh, tumit kakiku lecet karena high heels yang tak biasa kupakai untuk berjalan jauh. Beberapa orang memandangku aneh. Seorang wanita dengan seragam pramugari menyusuri jalanan sempit. Aku tak peduli, aku terus mencari, hingga akhirnya di sebuah tikungan kecil aku mendengar petikan gitar sumbang dan suara serak yang tak asing, "Bunda. Di mana bundaku?" Aku rindu pelukannya, air mataku langsung tumpah. Itu suara Ilham. Aku berlari kecil mengikuti suara itu, dan benar saja, di bawah pohon rindang pinggir jalan dia duduk dengan gitar kecilnya, menyanyi sambil memejamkan mata. Di depannya sebuah kaleng bekas berisi beberapa receh lusuh dan selembar uang 2000-an yang kumal. Aku terisak, aku tak sanggup menahan perasaan ini. Perlahan aku mendekat, Ilham terkejut melihatku, tapi segera tersenyum lebar, "Mbak yang kemarin." Serunya girang, aku memeluknya erat. Ilham kaku sejenak lalu balas memelukku, "Kamu apa kabar Ilham?" Tanyaku dengan suara bergetar. "Baik Mbak." Ilham kira Mbak udah lupa sama Ilham, jawabnya polos. Aku geleng-geleng kepala, justru akulah yang sejak kemarin tak bisa berhenti memikirkan bocah kecil ini. Aku duduk di sampingnya, berbincang panjang tentang hidupnya. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya tewas tabrak lari waktu Ilham umur 5 tahun. Sejak itu dia hidup sendirian, tinggal di emperan toko, sesekali ditampung di panti tapi kabur karena sering dipukuli anak-anak lain. Aku gemetar mendengar ceritanya. Bagaimana mungkin anak sekecil ini sudah mengalami semua penderitaan yang tak pernah kubayangkan sekalipun dalam hidupku. Ilham tak pernah sekolah, belum pernah makan di restoran, belum pernah tahu rasanya tidur di kasur empuk. Dia hanya mengenal jalanan, asap knalpot, dan suara klakson sebagai irama tidurnya. Aku merasa hatiku tercabik. "Ilham pernah sakit?" tanyaku. "Sering Mbak, tapi Ilham kuat. Allah selalu jaga Ilham," ucapnya santai. Aku terhenyak, Allah. Ilham seorang muslim. Dia pun mengangguk sambil tersenyum. Dulu waktu kecil Ilham sering dengar cerita orang masjid. Waktu ayah masih ada, kata ayah kalau kita sabar, Allah bakal sayang sama kita. Air mataku kembali menetes tanpa izin, betapa bocah sekecil ini punya keyakinan begitu besar pada Tuhannya. Sementara aku, selama ini aku hanya percaya pada diri sendiri. Aku selalu angkuh menantang hidup, merasa bisa mengendalikan segalanya tanpa butuh siapa-siapa. Malam itu aku mengajak Ilham makan di sebuah warteg sederhana. Dia begitu lahap menyantap ayam goreng dan semangkuk sayur sop, matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah Natal. Aku hanya bisa tersenyum menahan haru, rasanya ingin ku peluk dia erat-erat dan membawanya pulang. Aku ingin merawat anak ini, entah kenapa aku merasa hidupku yang kosong selama ini seperti menemukan makna saat bersama Ilham. Sejak pertemuan kedua itu aku semakin sering mencari Ilham. Sepulang bertugas aku tak langsung pulang ke apartemen melainkan menyusuri sudut-sudut kota tempat dia biasa mengamen. Aku tak peduli betapa lelah tubuhku setelah seharian melayani penumpang di atas awan. Aku hanya ingin memastikan bocah kecil itu baik-baik saja. Setiap kali bertemu kami selalu makan bersama di warteg favoritnya. Tempat yang sangat sederhana, tapi entah kenapa aku merasa lebih tenang di sana daripada di restoran hotel berbintang. Tempat kami biasa kongkow sehabis mendarat. Ilham selalu ceria, tapi ada sesuatu di matanya yang menyimpan luka dalam. Aku bisa merasakannya meski dia pandai menyembunyikannya di balik tawa dan lagu-lagunya. Pada suatu malam setelah makan bersama aku memberanikan diri bertanya, "Ilham, apa kamu nggak pengen sekolah?" Tanyaku perlahan. Dia tertawa kecil,
Pengennya sih Mbak, tapi siapa yang mau biayain? Buat makan aja susah. Aku terdiam, hatiku remuk, dia terlalu kecil untuk berpikir seberat itu, kalau Mbak yang biayain gimana? Ujarku nekat. Ilham menatapku dengan mata berbinar, kemudian menunduk, beneran Mbak. Ilham bisa sekolah. Air matanya mulai tumpah. Aku mengangguk cepat, memeluk tubuh kecilnya erat-erat. Malam itu di depan warteg yang lampunya temaram aku berjanji akan jadi kakak sekaligus pelindung buat Ilham. Sejak itu setiap hari aku antar dia ke tempat bimbingan belajar gratis yang dikelola relawan di gang belakang pasar. Ilham mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Wajahnya selalu semangat setiap kali bercerita soal pelajaran barunya. Tapi di balik senyum itu ternyata Ilham menyimpan luka lama yang tak pernah ia ceritakan. Malam itu setelah pelajaran usai, aku mengajaknya makan martabak di pinggir jalan. Di tengah obrolan tiba-tiba Ilham terdiam, wajahnya murung, Mbak. Ilham boleh cerita enggak? Aku mengangguk. Dulu waktu ayah masih hidup. Ilham pernah dibawa ke masjid. Ayah sering bilang kalau Allah itu baik banget. Sayang sama orang sabar, Ilham suka banget denger cerita Nabi Muhammad. Waktu ayah meninggal Ilham tinggal sama Bude, tapi Ilham dipukul tiap hari. Nggak dikasih makan, kadang dikurung di kamar mandi. Ilham kabur, ngamen sendirian, air matanya menetes deras. Aku gemetar mendengarnya. Bagaimana bisa anak sekecil ini bertahan di dunia sekeras ini tanpa keluarga? Ilham melanjutkan, waktu tidur di kolong jembatan pernah ada preman mau culik Ilham. Dia marah gara-gara Ilham gak mau kasih duit hasil ngamen. Dipukuli sampai bonyok, Ilham hampir mati, bak, tangisnya pecah. Aku segera memeluknya, menahan air mataku sendiri yang sudah tak terbendung. Malam itu aku bersumpah dalam hati, aku tak akan membiarkan anak ini kembali hidup di jalanan. Aku harus melakukan sesuatu, aku ingin membawanya ke tempat yang lebih layak, tapi Ilham menolak saat kutawari tinggal di apartemenku. Ilham takut Mbak, nanti orang-orang ngira Ilham maling, udah biasa kok tidur di emperan. Ucapnya polos, hatiku makin perih, aku sadar tak bisa memaksanya, aku hanya bisa terus mendampingi dari jauh, memberi perhatian sekecil apapun asal dia tetap semangat menjalani hidup. Di tengah keterpurukannya Ilham tetap percaya Tuhan tak pernah meninggalkannya. Di saat aku mulai goyah dengan hidupku, Ilham malah jadi sosok yang membimbingku secara tak langsung. Aku sering merenung tiap malam, bertanya-tanya tentang agama yang selama ini kupeluk karena warisan, bukan pilihan hati. Aku iri melihat ketenangan Ilham saat berbicara tentang Allah, seakan dia mengenalnya lebih dekat daripada aku mengenal diriku sendiri, padahal hidupnya jauh lebih menderita dariku, dan sejak saat itu benih-benih kerinduan untuk mengenal lebih jauh tentang Islam mulai tumbuh dalam hatiku tanpa bisa kucegah. Hari-hari setelahnya hidupku berubah. Aku tak lagi merasa nyaman berada di lingkungan mewah dengan rekan-rekan seprofesi yang hanya sibuk membicarakan brand tas terbaru atau destinasi luar negeri. Entah kenapa aku lebih merindukan tawa kecil Ilham dan cerita-cerita polosnya yang jauh lebih bermakna daripada obrolan di kafe hotel berbintang. Aku mulai sering mendatangi masjid, mulai mendengarkan azan yang dulu hanya sekadar suara latar di telingaku. Sekarang terasa menyentuh relung hati, aku mulai membaca-baca tentang Islam secara diam-diam, kupinjam buku-buku dari perpustakaan bandara, aku buka situs-situs yang menjelaskan tentang makna salat, puasa, zakat, dan arti sabar yang selalu Ilham sebutkan saat kami berbincang. Aku merasa hidupku seperti tersadar dari tidur panjang. Aku malu karena selama ini merasa paling menderita padahal ada bocah kecil yang jauh lebih sengsara tapi bisa tetap tegar dan tulus percaya pada Tuhannya. Suatu malam aku datang ke tempat Ilham biasa mengamen. Tapi dia tak ada.
Beberapa anak jalanan mengatakan Ilham dilarikan ke rumah sakit kecil karena demam tinggi dan pingsan di pinggir jalan. Hati ini langsung berdegup kencang. Aku berlari sekuat tenaga ke rumah sakit itu. Melewati lorong-lorong sempit dan kamar pasien dengan bau obat yang menusuk. Dan di sudut ruangan kumuh itu aku melihat tubuh kecilnya terbaring lemah, matanya terpejam, wajahnya pucat, napasnya berat, air mataku langsung jatuh. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Ilham, bangun sayang, kakak di sini, bisikku dengan suara bergetar. Seorang dokter mengatakan Ilham terkena infeksi paru-paru karena terlalu lama tidur di pinggir jalan saat hujan beberapa hari lalu. Aku merasa dadaku sesak. Kenapa aku bisa lengah? Kenapa aku tak lebih cepat membawanya ke tempat aman? Ilham membuka matanya perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Mbak datang ya, lirihnya. Aku mengangguk cepat menahan tangis. Ilham jangan takut ya. Nanti kamu sembuh. Kakak bakal jagain kamu. Ilham menggenggam erat tanganku. Mbak, kalau Ilham gak kuat, bilangin Allah Ilham sayang banget samanya ya. Kalimat itu menghantam jantungku. Air mataku tumpah. Bagaimana bisa anak sekecil ini masih ingat Tuhannya di ujung sakitnya? Aku memeluk tubuh kecil itu, dan malam itu untuk pertama kalinya dalam hidup aku bersujud memohon pada Tuhan yang dulu tak pernah sungguh-sungguh kusebut dalam doa. Aku menangis di sudut musola rumah sakit. Aku berdoa entah untuk siapa, entah dengan cara apa. Aku hanya ingin Ilham sembuh. Aku janji kalau bocah itu diberi kesempatan hidup, aku akan belajar mengenal Tuhanku sendiri. Aku ingin menemukan ketenangan seperti Ilham. Seketika suara azan Isya menggema, entah kenapa hatiku bergetar hebat. Suara itu terasa berbeda, lebih syahdu, lebih menusuk dada. Aku kembali ke kamar Ilham, dokter mengatakan kondisinya mulai stabil. Tapi butuh perawatan panjang, aku langsung memutuskan menyewakan kamar kecil di dekat masjid untuknya. Agar tak perlu kembali ke jalanan, Ilham pun setuju setelah kubujuk pelan-pelan. Malam itu sebelum tidur dia memintaku membacakan surat Al-Fatihah. Aku tak hafal, tapi Ilham membimbing pelan dari tempat tidurnya. Malam itu aku membaca ayat pertama dalam hidupku. Aku tak tahu kenapa air mataku jatuh saat menyebut nama Tuhan di awal surat itu. Sejak malam itu aku rutin belajar bersama Ilham, mengenal Islam dari mata polos anak jalanan, yang entah kenapa justru mengajarkan makna hidup yang selama ini tak pernah kutemukan di sekolah elit maupun kabin pesawat yang penuh kemewahan. Hari-hari bersama Ilham menjadi fase paling bermakna dalam hidupku. Setiap pagi aku membelikannya sarapan lalu mengantarnya ke tempat bimbingan mengaji di masjid kecil dekat kamar sewaannya. Setelah itu aku terbang menjalani tugas rutin sebagai pramugari, tapi kini tak ada lagi hati kosong seperti dulu. Setiap kali pesawat lepas landas aku selalu membayangkan Ilham duduk di bawah pohon sambil memetik gitar kecilnya. Aku selalu menitipkan doa untuk bocah kecil itu di setiap awan yang kulewati. Aku merasa tenang karena tahu dia tak lagi tidur di emperan atau kolong jembatan. Aku pun semakin serius mengenal Islam. Ilham yang sabar selalu membimbingku membaca Al-Fatihah sampai benar. Setiap malam kami membaca kisah-kisah Nabi sebelum tidur. Dia sering menceritakan betapa Rasulullah sayang pada anak yatim. Betapa Allah memuliakan orang yang sabar, dan betapa besar pahala menolong orang yang terlantar. Setiap kisah itu bagai menamparku, karena selama ini aku terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Malam itu Ilham menatapku lama lalu berkata, Mbak Maria, Ilham doain semoga Mbak jadi orang baik, bukan cuma baik ke Ilham, tapi ke Allah juga. Aku tertegun, air mataku tumpah. Aku memeluk bocah itu erat-erat. Sesuatu dalam hatiku benar-benar berubah. Suatu malam saat kami duduk di teras musola, Ilham bertanya, Mbak, suka denger azan nggak? Aku mengangguk, dulu nggak pernah Mbak suka, tapi sejak ketemu Ilham. Tiap kali azan rasanya adem,
Ilham tersenyum, itu Allah panggil Mbak, katanya polos. Aku diam, entah kenapa malam itu aku ingin sekali masuk ke masjid dan ikut salat, tapi aku belum bisa. Aku takut salah. Aku takut orang-orang mencibir, tapi Ilham menggenggam tanganku. Nggak usah takut Mbak, Allah nggak pernah malu sama hambanya. Kalimat itu menusuk dadaku, dan malam itu aku diam-diam mengintip dari jendela musola melihat orang-orang salat. Hatiku bergetar hebat, aku menangis tanpa suara. Besoknya aku menemui seorang ustazah di sana, meminta izin belajar agama secara perlahan. Beliau menerima dengan tangan terbuka, dan sejak itu aku belajar wudhu, mengenal salat, menghafal surat-surat pendek, semua itu terasa begitu indah, seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku. Semakin aku belajar, semakin aku merasa kecil di hadapan Allah. Aku menyesali semua tahun-tahun kosong yang kulewati tanpa makna. Aku iri pada Ilham, yang meski hidup di jalanan tapi begitu dekat dengan Tuhannya. Sampai suatu malam di kamar sempit itu Ilham demam lagi. Wajahnya pucat, badannya panas, aku panik, aku segera membawanya ke klinik terdekat. Dan di ruang perawatan itu Ilham berkata lirih, Mbak, kalau Ilham gak ada, Ilham seneng kok udah bisa ajak Mbak deket sama Allah. Air mataku langsung pecah, aku pegang erat tangannya. Jangan ngomong gitu dong, Ilham harus sehat, kita masih harus ke masjid bareng. Kamu belum ajarin aku surat Anas, Ilham tersenyum lemah. Nanti ya Mbak, kalau Ilham kuat, malam itu aku begadang di samping ranjangnya. Berdoa tanpa henti, meminta Allah panjangkan umur anak kecil ini. Aku sadar aku sudah terlalu sayang padanya, bukan sekadar kasihan tapi seperti menemukan adik kandung yang selama ini tak pernah kupunya, dan saat aku pejamkan mata sebentar aku bermimpi, melihat Ilham duduk di padang rumput luas, senyumannya cerah, tangannya melambai sambil berkata, jangan jauh lagi dari Allah ya Mbak. Aku terbangun dengan air mata menetes, dan saat itulah aku makin yakin, hati ini sudah menemukan cahaya yang selama ini aku cari. Beberapa minggu setelah Ilham dirawat keadaannya mulai membaik, warna pipinya kembali kemerahan, senyum cerianya muncul lagi. Suatu sore dia mengajakku duduk di tangga musola, angin sore berhembus pelan, Ilham menatap langit jingga lalu berkata, Mbak Maria, kapan Mbak masuk Islam? Aku tertegun, selama ini aku memang belajar diam-diam, belum berani mengambil keputusan, karena takut pada keluarga, takut pada teman-teman, takut kehilangan semua yang kumiliki, tapi di hadapan Ilham semua ketakutan itu jadi tak berarti. Aku genggam tangan kecilnya, Ilham, kamu yakin aku pantas? Dia mengangguk cepat, setiap orang pantas, Mbak, Allah nggak pernah pilih-pilih. Kalimat itu membuat hatiku luluh, air mataku jatuh. Dan di bawah langit senja itu aku bersyahadat di hadapan Ilham. Dengan bimbingan seorang ustazah, aku ucapkan dua kalimat itu dengan suara bergetar, dan Ilham menangis sambil memelukku erat-erat. Alhamdulillah Mbak, sayang banget sama Mbak, bisiknya. Aku tak sanggup berkata-kata, aku hanya bisa menangis dalam pelukannya, seakan semua beban hidupku luruh seketika. Hati ini terasa ringan, jiwa ini seakan dibersihkan dari segala luka dan kekosongan. Aku merasa seumur hidup baru kali itu benar-benar utuh sebagai manusia. Malam itu setelah Isya, aku menemani Ilham tidur, matanya redup. Tapi bibirnya tetap tersenyum, Ilham seneng banget Mbak sekarang Mbak udah punya Allah. Aku usap kepalanya, aku lebih seneng punya kamu, Ilham. Tapi Ilham mendadak diam lama, wajahnya pucat, kupanggil namanya berulang, tapi dia hanya menatapku lemah, lalu berkata pelan, kalau besok Ilham gak bangun, Mbak jangan sedih ya, Allah udah janji kasih Ilham tempat yang bagus. Aku langsung memeluk tubuh kecil itu, air mataku deras, aku menahan isak, jangan ngomong gitu dong, kita kan mau hafalin surat Al-Ikhlas bareng besok.
tapi Ilham hanya tersenyum. Malam itu aku tak tidur, memegang erat tangannya sampai aku tertidur di pinggir ranjangnya. Pagi harinya saat azan subuh terdengar samar dari masjid kecil, aku terbangun dan menemukan tangan Ilham dingin, matanya terpejam dengan senyum di wajahnya. Hatiku hancur, aku mengguncang tubuhnya berulang, memanggil namanya, tapi dia telah pergi dengan tenang. Air mataku tumpah, aku menjerit pelan, tapi tak mampu menyuarakan apapun selain doa. Aku peluk tubuh mungil itu, menangis sejadi-jadinya. Di hari pemakamannya aku yang memandikan dan mengafani tubuh kecil itu bersama ustazah. Aku mencium keningnya terakhir kali sebelum kain kafan menutup wajah cerahnya. Semua anak jalanan datang menangisi kepergiannya. Aku berdiri di samping liang lahat, suaraku bergetar saat membaca doa yang selama ini dia ajarkan padaku. Air mata tak berhenti mengalir, sesak dada ini kehilangan cahaya kecil itu. Tapi aku tahu Ilham kini bahagia, di tempat yang lebih baik, dan sejak hari itu aku tinggalkan pekerjaanku sebagai pramugari. Aku mendirikan rumah singgah untuk anak-anak yatim jalanan. Semua itu kutujukan untuk mengenang Ilham, bocah kecil yang telah menyelamatkan jiwaku. Aku bersyukur Allah mempertemukanku dengannya, karena dari bocah pengamen itu aku belajar arti hidup, arti sabar, arti ikhlas, dan makna sesungguhnya tentang cinta dan ketulusan. Aku tak lagi takut kehilangan apapun, karena aku tahu selama aku bersama Allah tak ada yang sia-sia. Ilham telah pergi, tapi doa dan kisahnya abadi dalam hidupku, dan sampai kapanpun aku akan selalu menyebut namanya dalam setiap sujudku.